Halo, kali ini saya akan sharing tentang cara menghitung arus di rangkaian dengan dua alternatif. Pertama menggunakan Kirchhoff dan yang kedua menggunakan Millman. Tidak semua rangkaian bisa menggunakan Millman, jadi contoh yang bisa menggunakan Millman adalah yang seperti ini. Hukum Kirchhoff juga bisa di sini ya, Kirchhoff voltage law, hukum Kirchhoff tegangan. Nah, rangkaian yang seperti apa yang bisa digunakan, yang bisa menggunakan teorema Millman? Paket seperti ini ya. Jadi ada hambatan di kabel-kabel yang tegak. Ini kabel tegak ini ada hambatan, dan tidak ada hambatan di ini, di antara mereka. Tidak ada hambatan di antara kita. Jadi tidak ada hambatan di daerah sini, daerah sini. Nah, itu bisa menggunakan teorema ini. Baik, nah kita coba menggunakan hukum Kirchhoff dulu, yang lebih dikenal dengan hukum teorema loop ya, aturan loop. Nah, kita gunakan loop yang pertama. Loopnya juga ada dua alternatif di sini. Kita gunakan alternatif pertama di sini, loop yang kiri memutar searah jarum jam, loop kanannya berlawanan arah dengan jarum jam. Dari sini kita bisa menentukan arusnya sementara seperti ini ya. Oke, jadi I1 ke situ arahnya, I2 seperti itu, I3 seperti itu. Sehingga kita punya persamaan pertama, yaitu persamaan yang menghubungkan arus-arus itu. I2 adalah I1 plus I3. Oke, berikutnya kita urusi yang sebelah kiri, yang di sini. Dengan loop yang seperti ini kita akan punya 2 volt, tapi ya, karena loopnya ketemu negatif dulu, kita tulis min 2, dan kemudian 1 R1 ohm dikalikan I1. Jadi kita akan punya 2 I1, R1 nya 1 ohm, kemudian I2 R nya 3 ohm, jadi 3 I2. Ini kita punya persamaan pertama kita yang bisa kita rapikan seperti ini. Kok jadi 3 di situ? Min 2. Oh, oke, kurang 1 volt di situ. Edit dulu. Gimana ini? Mbak, min 1 ya. Oke. Oke, jadi kita punya min 2, kemudian I1 R1 R1 ohm, kemudian I2 R3 ohm, jadi 3 I2, dan min 1 lagi karena ketemu negatif lagi. Oke, sehingga kita akan punya I1 plus 3 I2 sama dengan 3. Baik. Berikutnya ini loop keduanya. 5 karena ketemu plus dulu, 5 2 I3, ini daerahnya I3, 3 I2 min 1, sehingga kita akan punya min 4 seperti itu. Kedua persamaan ini dan ini kan I3 I2 di sini, I1 I2. Kita pakai kita hilangkan I2 ya, menggunakan ini kita akan punya I1 plus I3 di sana. Ini I2-nya kita ganti dengan I1 plus I3, sehingga kita akan punya persamaan akhir seperti ini. Untuk yang sebelah sini, dengan cara yang sama kita gunakan sebelah kanan, kita punya persamaan ini. Dua persamaan ini kita pair, kita pasangkan untuk dieliminasi. Eliminasinya ya lumayan ya, kita ini hilangkan, jadikan I3 saja dengan mengalihkan 3 yang di atas dan 4 yang di bawah, sehingga kita akan punya I3 nya adalah min 25/11 I3 nya, atau kalau dihitung kalkulator min 2,27 ampere. Perhatikan bahwa ini minus ya, I3 nya minus, arahnya ke sini. Kalau arahnya ke sini minus, artinya seharusnya arahnya ke sana. Oke, jadi arahnya di loop ini salah, di tebakan awal kita salah, ya tidak apa-apa. Jadi I3 nanti arahnya ke sana. Baik, kemudian
Dengan cara yang sama kita bisa menghitung I1 ya. I1 nya arahnya benar, jumlahnya nilainya 2,45 ampere. Kemudian dengan rumus ini I3 plus I1 kita akan punya I2 di sana. Jadi dengan rumus ini kita masukkan yang hasilnya jadi seperti ini. Oke, baik. Itu loop pertama. Bagaimana dengan loop kedua? Kita juga bisa menggunakan loop seperti ini. Oke. Jadi ini kan juga sudah mencakup semua rangkaian ya. Jadi kita tetap punya itu. Kemudian perhatikan I-nya agak beda ya. Karena loopnya seperti itu, sehingga persamaan arusnya agak beda juga. I1 adalah I2 plus I3. Kemudian di sini kita punya hal yang relatif sama dengan yang tadi, yaitu I1 plus 3 I2 sama dengan 3 ya, dari min 2, kemudian I1 kalikan 1 ohm, kemudian I2 kalikan 3 ohm. Hasilnya adalah I1 plus 3 I2 sama dengan 3. Oh ya, tambah satu tadi ya, ini selalu lupa. Baik, kemudian loop yang ini yang besar relatif mudah, yang min 2 karena ketemu min dulu, I1 kali 1, kemudian kita punya I3 yang dikalikan 2 terus dikurangi 5, sehingga kita punya hasil akhirnya I1 plus 2 I3 sama dengan 7. Kita turunkan bawahnya seperti ini, sehingga kita punya 4 I2 plus I3 sama dengan 3. Kemudian yang loop besarnya adalah I2 plus 3 I3 sama dengan 7. Kita punya di situ ya. Ini kita hilangkan I1-nya ya. Lihat I1-nya adalah I2 plus I3. Ini I1, dan ini juga I1-nya adalah I2 plus I3, sehingga kita punya I2 dan I3 semua. Kenapa kok harus ini? Karena ini ada I1 dan I2, di sini ada I1 dan I3, tidak ada I2-nya. Nah, kemudian kita jadikan tanpa I1 semua. Dua persamaan ini kita pasangkan, kemudian kita eliminasi dengan cara ini, sehingga kita punya yang atas dikalikan 3, yang bawah ini dibiarkan karena kita ingin menghilangkan I3, sehingga kita punya I2-nya adalah 2/11, 0,18, sama seperti yang tadi. Bagaimana dengan yang lain? Kita punya I3 dengan cara yang sama ya. Setelah kita punya I2, kita pakai yang ini, persamaan ini. Oke, masukkan I2-nya, sehingga kita akan punya I3-nya nilainya 25/11, sama juga, dan arahnya juga benar. Oke, bagaimana dengan I1? Sama, 27/11 dengan menggunakan I2 plus I3 ya. Ini ditambah ini kita punya 27/11. Hasilnya sama, 2,45, sama dengan yang tadi maksudnya. Dan arahnya di sini ternyata sudah benar untuk yang model loop yang seperti ini. Baik, ada cara lain, yaitu kita menggunakan teorema Millman. Jadi kita dengan rangkaian seperti ini, kita cari tegangan ujung-ujungnya, maksudnya atas bawahnya. Kita pastikan arusnya, kita tebak arusnya seperti itu semua. Kemudian kita cari tegangan AB. Nah, dengan tegangan A ke B seperti itu, kita anggap arusnya arahnya ke sana semua. Oke, baik. Tapi kita harus nyari AB dulu. Di sini idenya adalah kita mencari tegangan AB. Kemudian dari tegangan AB tadi kita akan bisa tahu di sini kan arusnya yang mengalir berapa. Nah, seperti itu. Baik, bagaimana mencari tegangan AB dengan model seperti ini? Apakah pakai loop? Oh, tidak. Jadi ini teorema Millman enaknya seperti ini, dengan rangkaian yang harus ada syaratnya, tidak ada hambatan di sini. Maka kita bisa mencari AB dengan mudah. Oke. Walaupun pada prakteknya ngitungnya agak ribet ya. Jadi V1, V maksudnya hambatan yang di jalur 1 ini, tegangan di jalur 1 dibagi dengan hambatan di jalur itu. Kemudian V2R2, tegangan di jalur itu, di kabel tegak yang daerah situ, dibagi dengan hambatannya. Kemudian ditambah lagi dengan V3 per R3, dibagi dengan 1/R1, 1/R2, dan 1/R3. Jadi mudah ya, jadi ngafalkannya mudah, ngitungnya yang agak nggak enak karena nanti kita ngitung per peran yang banyak. Jadi 2/1 ditambah ini
min 1/3. Kenapa min? Karena arahnya ke sana ya. Karena arahnya ke sana, jika ketemu plus dulu maka positif. Jika ketemu minus tegangannya, kita tulis minus. Ini 5, kita tulis min 5 juga. Jadi contoh ya, V1 per R1, V2 per R2, V3 per R3 dibagi dengan 1 R1 plus 1 R2 plus 1 R3. Oke. Hasilnya seperti ini ya, untung bisa dijadikan per 6 sehingga 6-nya hilang. Ketika di total kita akan punya VAB min 5/11. Ini bukan jawaban akhir karena ini ditanya arusnya ya. Nah, bagaimana mencari arusnya? Oke, jadi Millman itu selesai di sini ya. Jadi dengan rumus ini dan hasilnya adalah ini. Kemudian untuk mencari arus, nah kita perhatikan bahwa daerah di atas ini adalah titik A kan sebenarnya ya, karena kabelnya terhubung. Daerah bawah adalah titik B, kabelnya juga terhubung. Jadi ini tegangan AB, ini AB, AB dan seterusnya. Nah, di sini I1 itu ada hambatan dan sumber tegangan. Jadi kita bisa mencari nanti VR1 dibagi dengan R1, itu adalah I1-nya. Bagaimana mencarinya? Ya, kita buat titik bantu dulu ya. Titik A, B, kemudian kita bantu dengan C, DE, karena CD ini titik yang beda-beda. Kalau A kan A semua ya. Ini perpanjangan saja. Baik, kita tinjau daerah situ. Di daerah sini kita akan punya titik AB dan titik C. Dengan I1 adalah VAC per RDAC situ. Bagaimana kita mencari VAC-nya? Ya mudah, karena VAB adalah VAC ditambah VCB. VCB-nya sudah diketahui 2, sehingga kita bisa punya VAC adalah seperti ini. Hasilnya min 27/11. Itu perhatikan, itu VAC ya, bukan I ya, masih tegangan. Bagaimana dengan arusnya? I1 adalah I yang mengalir dari A ke C. Arus yang mengalir sebanding dengan beda potensial VAC dan berbanding terbalik dengan hambatannya 1 ohm ini. Sehingga kita punya min 27/11 dibagi 1 ya, min 27/11, sehingga I1-nya adalah min 2,45. Cocok. Perhatikan arahnya minus, sehingga harusnya I1 itu arahnya ke atas. Seperti itu. Baik. Dengan cara yang sama kita bisa tinjau yang daerah sini. Oke, kita tinjau daerah situ. Kita lakukan hal yang sama, yaitu untuk I2 ya, berarti arus yang mengalir dari A ke D itu adalah tegangan AD dibagi dengan hambatan AD. Bagaimana mencari hambatan tegangan AD-nya? Kita gunakan teorema yang sama. VAB adalah VAD ditambah dengan VDB, sehingga hitungannya sama persis dengan yang tadi. Kita akan punya I2. Bisa diulang-ulang nanti ya, di pause atau back, mundur sedikit, dilihat hitungannya. Baik, dengan cara yang sama kita juga punya I3. Dari blok I3 di sana kita akan punya itu. Oke. Baik, demikian sharing dari saya untuk kali ini. Jadi tegangan arus dalam sebuah rangkaian tertentu itu bisa dicari dengan beberapa metode. Nanti berikutnya kita akan pakai loop serta delta, rangkaian delta Y. Baik, demikian sharing dari saya untuk kali ini.